Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hainisasi. Saya adalah salah satu pendamping proses produk halal dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah naungan Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang audensi Dinas Koperasi UMK Sertifikat Halal Pelaku Usaha di Desa Wisata untuk peningkatan Indonesia Muslim Travel IMTI 2026. Maksud dari audensi ini adalah untuk melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di setiap kabupaten atau kota yang tersebar di 15 provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan audensi. Apa tujuan dari audensi ini? Tentunya audensi ini bertujuan untuk meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikat halal self-declare secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal services. Selanjutnya, target sertifikat halal destinasi wisata. Targetnya tentu saja ada 100% pelaku usaha mikro kecil yang produk jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan yang dapat tersertifikat halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober 2026. Selanjutnya, kapan periode pelaksanaannya? Periode pelaksanaannya ini dimulai pada bulan Desember tahun 2025 sampai bulan Maret tahun 2026. Apabila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi halal pada sebelum bulan Maret 2026, maka program ini dinyatakan telah selesai. Selanjutnya, ini adalah surat keputusan Kementerian Pariwisata yang menunjuk langsung Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia untuk bekerja sama dalam mendukung penyelenggaraan sertifikat halal gratis bagi produk UMKM di bawah dan di beberapa desa wisata. Di mana di lampirannya ini ada 1.500 daftar desa wisata yang tersebar di 15 provinsi yang siap didampingi untuk pelaksanaan pendampingan sertifikat halal produk UMKM. Jadi, hanya Lembaga Edukasi Wakaf yang mendapatkan amanah untuk mendampingi 1.500 desa wisata yang tersebar di 15 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mengapa pelaksana sertifikat halal desa wisata adalah LP3H Edukasi Wakaf Indonesia? Kenapa LP3H Edukasi Wakaf Indonesia yang terpilih dan diberikan amanah? Tentu saja karena Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia itu memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan lembaga-lembaga yang lain. Salah satunya adalah yang pertama, Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia itu adalah lembaga pendampingan yang terbaik di tahun 2025 yang dibuktikan dengan piagam penghargaan. Kemudian, Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia ini baru berdiri kurang lebih dari 2 tahun, tetapi sudah mampu merekrut P3H terbanyak di antara lembaga-lembaga yang lain. Kelebihannya yang ketiga adalah Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia ini adalah lembaga yang paling banyak menerbitkan sertifikat halal dibanding dengan lembaga-lembaga pendamping yang lain. Jadi, inilah beberapa kelebihan Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia sehingga dia mendapat amanah dari Kementerian Pariwisata untuk mendampingi langsung pelaku usaha yang
pelaku usaha di desa wisata. Kemudian selanjutnya Agustus, September, Oktober, LP3HEWI dipilih untuk melakukan sertifikat halal di 5 provinsi yang tersebar di 20 desa wisata dengan 438 pengajuan sehati, dan yang terbit itu ada 418. Ini adalah pencapaian yang sangat fantastis karena sudah hampir 100% sertifikat halal yang terbit di daerah yang didampingi. Nah, ini adalah pendamping proses produk halal Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia yang terbanyak di 20 desa wisata. Yang pertama ada Ahmad Fauzi Al-Idrus. Dia berdomisili di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan sudah berhasil menerbitkan 140 sertifikat halal. Yang kedua ada Pak Aswin. Dia berdomisili di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan sudah berhasil menerbitkan 53 sertifikat halal. Dan yang ketiga ada Ibu Sumiati yang berdomisili di Tanjung Pinang, Riau, dan telah berhasil menerbitkan 20 sertifikat halal. Ini adalah pendamping produk halal yang telah berhasil mendampingi desa wisata dan berhasil menerbitkan sertifikat halal terbanyak saat ini. Selanjutnya, apa saja tahapan pelaksanaan sertifikat halal di desa wisata? Yang pertama adalah penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LP3HEWI. Yang kedua, audensi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di kabupaten atau kota di setiap provinsi. Yang ketiga, sosialisasi sertifikat halal self-declare reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikat halal di desa wisata. Ini adalah contoh surat tugas yang telah diterbitkan oleh Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia untuk mendampingi pelaku usaha yang berada di desa wisata, di mana setiap tim itu terdiri dari 5 atau 3 orang. Selanjutnya, bila ada pelaku usaha mikro kecil lainnya di kabupaten kota yang perlu didampingi sertifikat halalnya, maka dilakukan dengan gratis oleh pendamping PPH dari Edukasi Wakaf Indonesia. Sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil di desa wisata mewujudkan destinasi wisata rumah muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Dan produk yang telah bersertifikat halal itu dijamin lebih berkualitas dan lebih dipercaya oleh pelanggan. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Sertifikat halal menjamin kenyamanan wisatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.